Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kurun waktu antara akhir abad ke-15 Masehi hingga memasuki abad ke-17 Masehi, dinilai sebagai puncak eksistensi kekuasaan kerajaan atau kesultanan Islam di Nusantara. Tak tanggung-tanggung, saingan utama dalam perebutan eksistensi itu adalah kekuatan yang besar yang datang dari dunia barat yang diwakili dengan bercokolnya Portugis di Malaka dan Maluku. Dalam persaingan eksistensi kekuasaan itu, keduanya hampir selalu terlibat dalam bentrokan-bentrokan besar dengan menggunakan kekuatan dan teknologi dari militernya. Salah satu elemen yang memiliki signifikansi utama dalam menentukan hasil peperangan adalah kekuatan artileri dari masing-masing kubu. Artileri sendiri dapat diartikan sebagai senjata berat yang memiliki jangkauan jarak jauh dalam konteks kurun waktu di atas. Maka, artileri utama pada masa itu adalah meriam. Sebelum ditemukannya teknologi meriam canggih, di periode abad ke-13 Masehi hingga pertengahan abad 16 Masehi di semenanjung Melayu Aceh hingga Filipina, jenis artileri yang digunakan pada umumnya adalah lantaka. Ayop Yusman dalam bukunya Senjata dan Alat Tradisional Melayu menyebutkan bahwa lantaka atau di beberapa tempat juga disebut dengan rentaka adalah sejenis meriam putar perunggu yang dipasang di kapal dagang dan kapal perang. Cara penggunaan meriam ini adalah diisi peluru dan mesiu dari lubang moncong laras atau muzzle loading. Namun yang paling awal diisi dari belakang. Lataka atau rentaka oleh banyak ahli sering disebut sebagai tiruan dari cetbang Jawa. Hal ini karena sistem ini isinya dari belakang dari senjata itu yang sebelumnya sudah jamak digunakan oleh orang-orang Jawa sejak abad ke-13 Masehi. Senjata ini biasanya digunakan untuk bertahan melawan perompak yang meminta upeti bagi kepala daerah atau penguasa yang lewat di kawasan perairan mereka. Dalam sebuah kapal biasanya, lantaka kecil dapat dipasang di mana saja, termasuk di tali temali kapal. Lantaka berukuran sedang sering digunakan dalam soket yang diperkuat pada rel kapal. Sedangkan yang terberat dipasang pada gerobak modifikasi agar lebih mudah untuk dibawa. Ukuran dari senjata ini tidaklah sebesar meriam yang kita kenal saat ini. Umumnya, lantaka memiliki berat di bawah 200 pon atau 90 kilo. Namun, ada pula yang memiliki bobot hingga ratusan kilogram. Diameter lubang dari meriam ini berkisar antara 10 hingga 50 mm dan panjangnya bervariasi dari sekitar 800 hingga 1600 mm. Senjata ini memiliki fleksibilitas karena bobotnya yang sangat ringan, sehingga membuatnya dapat diputar dengan mudah mengikuti kehendak penggunaannya. Sehingga lantaka juga sering disebut dengan meriam putar. Tak jarang, lantaka juga digunakan sebagai senjata tangan, layaknya senapan di era yang lebih modern. Selain rentaka, jenis artileri lain yang digunakan oleh prajurit-prajurit Kesultanan Melayu adalah lela. Secara prinsip kerja, sebenarnya meriam jenis ini sama dengan lantaka, hanya saja ukurannya lebih besar dan juga lebih berat. Selain untuk senjata penghalau bajak laut di kapal, penggunaannya pun lebih beragam, seperti dibunyikan pada saat upacara, misalnya dalam rangka pengangkatan seorang raja, menerima tamu penting, melamar calon pengantin, dan menghormati kematian orang terpandang. Sementara itu, teknologi artileri yang digunakan oleh kerajaan Islam di Jawa, seperti Demak Bintoro, adalah cetbang. Cetbang merupakan senjata sejenis meriam yang diproduksi dan digunakan pada masa kerajaan Majapahit. Senjata api kelas berat ini biasanya berukuran antara 1 meter hingga 3 meter, dengan bobot dari yang paling ringan 40 kilo sampai ratusan kilogram. Bahannya terbuat dari perunggu dan kuningan. Cetbang bekerja dengan sistem isian belakang, beach loading swivel gun, yang berkaliber antara 30 hingga 60 mm. Menurut Anthony Reid, dalam buku Asia Tenggara,
dalam kurun niaga 1450 hingga 1680. Jilid 1. Tanah di bawah angin. Senjata jenis ini dipasang sebagai meriam tetap atau meriam putar. Cetbang ukuran kecil dapat dengan mudah dipasang di kapal kecil yang disebut dengan penjajak dan juga lancaran. Meriam ini dipergunakan sebagai senjata anti personil, bukan anti kapal, karena hanya memiliki kaliber yang kecil. Penggunaan cetbang sendiri bagi kebanyakan pedagang Jawa yang sering bepergian melintas lautan dinilai sudah cukup akrab, bahkan bisa membuatnya secara swadaya. Menurut catatan Portugis yang datang ke Malaka pada abad ke-16, telah terdapat perkampungan besar dari pedagang Jawa yang diketuai oleh seorang berdasarkan laporan dari laman BPCB Banten bahwa untuk memodernisasi persenjataan, Kesultanan Aceh Darussalam mendapatkan banyak masukan dari seorang petinggi militer Portugis yang membelot dan masuk Islam dengan nama Khodja Zainal. Tak berhenti di sana, nampaknya kemudian Khodja Zainal juga tercatat pernah membantu Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Menurut catatan Mendes Pinto, ketika terjadi perang antara Demak melawan Panarukan atau Pasuruan, terdapat sejumlah meriam yang dibuat dengan dicor, termasuk salah satu yang berukuran besar, bernama Lios, sebesar meriam Ki Amuk. Meriam-meriam tersebut dicor oleh orang-orang Turki dan juga Aceh, yang dipimpin oleh seorang empu, seorang pembelot Portugis, bernama Khodja Zainal. Keberhasilan pemutakhiran pembuatan meriam oleh Demak ini juga membuat Sultan Trenggono menghadiahkan meriam besar bernama Ki Jagur dan Ki Amuk kepada Fathahillah untuk melawan Portugis di Sunda Kelapa. Sementara itu, Burhanuddin dalam kajiannya terhadap buku Pasang Surut
Hubungan Aceh dan Turki Utsmani. Perspektif sejarah menyebutkan kontak kerjasama Aceh-Turki yang menghasilkan kerjasama militer dan berimbas kepada loncatan besar atas perkembangan teknologi artileri ialah dengan adanya utusan duta besar Aceh Darussalam yang mengunjungi Istanbul pada tahun 1547 di era Sultan Sulaiman I. Utusan dari Aceh tersebut meminta bantuan militer berupa armada laut serta meriam untuk menghadapi Portugis. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Sultan Sulaiman I yang merasa bertanggung jawab melindungi kapal-kapal Muslim dari serangan Portugis. Sejak saat itulah korespondensi antara Aceh dengan Turki pada abad ke-16 Masehi mulai intensif dan berlanjut di era pemerintahan Sultan Selim II. Sama seperti pendahulunya, Sultan Selim II juga memberikan bantuan militer berupa kapal, pasukan artileri, dan persenjataan lainnya yang dibutuhkan oleh Aceh untuk menyerang Portugis. Untuk itu, Turki juga mengirimkan sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Laksamana Kortoglu Hizi Reis ke Aceh. Meskipun kemudian ekspedisi tersebut dialihkan untuk memadamkan pemberontakan di Yaman. Namun, persenjataan dan juga teknisi militer Turki berhasil tiba di Aceh Darussalam. Perjalanan utusan Aceh untuk sampai ke Turki tak semudah yang dibayangkan. Tahun 1560-an, Sultan Alauddin Al-Kahar diketahui mengirim utusan ke Istanbul dengan tugas membawa pulang senjata api dan amunisi dalam rangka menghadapi Portugis Malaka. Utusan Aceh sampai di Istanbul setelah mengalami perjalanan yang berbahaya di Laut Merah, di mana kapal mereka dihadang oleh Portugis. Sebelum bertemu dengan Sultan Utsmani, dikabarkan utusan Aceh juga mengalami kehabisan perbekalan karena Sultan Selim I sedang memimpin perang melawan Hungaria. Bahkan, akhirnya utusan ini bertemu dengan Sultan Selim II yang baru dilantik. Sebagai simbol jalinan kerjasama, utusan Aceh tersebut hanya mampu memberikan hadiah segenggam lada. Adapun untuk membalas pemberian dari utusan Aceh, Sultan Turki memberikan sebuah meriam besar berukuran lebih dari 4 meter dengan berat hampir 7 ton. Untuk mengingat hal ini, meriam pemberian Sultan Turki itu kemudian diberi nama dengan lada secupak yang artinya adalah segenggam lada. Selain pemberian meriam ini, sejumlah ahli militer dan pembuat senjata, terutama meriam, juga dikirimkan oleh Utsmani ke Aceh. Mereka kemudian mendirikan kampung-kampung militer dan memandu Aceh untuk memodernisasi industri artilerinya. Dari transfer teknologi ini, Kesultanan Aceh Darussalam kemudian tumbuh menjadi salah satu produsen senjata meriam yang paling canggih. Dengan teknologi pengecoran logam yang baru, Aceh mampu memproduksi meriam-meriam besar dengan ukuran kurang lebih 4 meter dengan bobot lebih dari 2 ton. Meriam-meriam ini dibuat dengan metode yang sama dengan pembuatan meriam Orhan Turki yang sangat legendaris itu. Model pencampuran logam yang mutakhir menjadikan meriam-meriam ini mampu memuntahkan peluru-peluru besar dengan jangkauan serang lebih dari 1 kilometer. Tidak mengherankan jika Kesultanan Aceh Darussalam mampu tampil sebagai kekuatan baru yang mengerikan dan membuat Portugis benar-benar tak berani mengganggu kedaulatannya. Pada masa kejayaannya, Aceh Darussalam dilaporkan telah memiliki 1.800 meriam, bahkan 800 diantaranya merupakan meriam berukuran besar. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.